Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mikael Ma'ruf. Hari ini saya akan memberikan materi tentang sistem pengapian konvensional. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami, mendiagnosa, dan melakukan perbaikan sesuai dengan standar operasional tersebut. Berikut perlu saya sampaikan persiapan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama timing light. Yang kedua ada dual tester, avometer, filler kick, tes lamp, sikat baja, dan vakum bather. Yang digunakan adalah untuk mesinnya, kita menggunakan mesin Toyota Kijang seri 5K. Kijang seri 5K. Sebelum itu, kita harus memahami prinsip dari sistem pengapian, yaitu pertama dari baterai ya, sebagai penyimpanan listrik. Setelah itu kunci kontak ya, untuk menghubungkan dan memutuskan sebuah rangkaian. Terus sekring ya, untuk menghindari terjadinya konsleting. Setelah itu ada komponen distributor ya. Fungsi distributor ini adalah untuk membagikan sistem pengapian ini berdasarkan fairing ordernya ya. Setelah itu ada kabel tegangan tinggi ya, untuk menyalurkan dari cap distributor atau tutup distributor untuk dibagikan menuju ke busi masing-masing. Setelah itu ada komponen coil ya, sebagai menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Dan terakhir ada busi atau spark plug ya, fungsinya untuk memercingkan bunga api. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ya. Yang pertama adalah memeriksa kabel tegangan tinggi menggunakan alat avometer ya. Kita lepas kabel tegangan tinggi terlebih dahulu. Ini berlaku di semua kabel ya. Kita beri contoh. Siapkan avometernya, taruh selektor di ohm atau tahanan. Oke, seperti ini. Nilai yang kita dapat adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Untuk standarisasinya tidak boleh melebihi batas maksimum di angka 25 kilo ohm. Masih batas toleransi. Ini berlaku di semuanya. Oke, terus yang kedua, melakukan memeriksa busi. Kita perhatikan untuk busi terlihat banyak karbon ya, hitam. Yang kita harus lakukan adalah membersihkan menggunakan alat sikat baja. Kita ukur celah daripada gapnya menggunakan alat filler gauge dengan ukuran 0,80 gitu. Ya, kurang lebih seperti ini.
Jika sudah, maka kita pasang kembali. Ini berlaku di semua busi. Untuk pemasangan, hati-hati agar gapnya tidak kembali. Kembali. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan pada sistem coil. Dilepas dulu kabel coilnya, kabel tekanan tingginya. Kita lakukan menggunakan alat avometer. Untuk selektornya tetap taruh di bagian ohm dan dipastikan dia 0. Oke, yang pertama untuk pengecekan koil itu ada di kumparan primer dan kumparan sekunder. Kita cek terlebih dahulu untuk kumparan primernya. Untuk kumparan primer kita dapat nilai di 1,8 ohm. Untuk kumparan koil sekunder, tahanan pada koil sekunder di terminal B dengan terminal tekanan tinggi seperti ini, ya. Kita dapat nilai di 13,6, masih batas toleransi. Selanjutnya adalah pemeriksaan tegangan pada sistem coil. Pastikan tegangan sudah masuk 12 volt. Oke, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kunci kontak on terlebih dahulu. Untuk avometer, selektor diarahkan ke DC valve atau tegangan atau simbolnya V, ya. Oke. Untuk kabel merah dipasangkan ke plus coil, yang kabel hitam akan di masa atau body atau ground, ya. Nah, hasilnya adalah 12,2. Seperti itu. Selanjutnya, pemeriksaan pada distributor. Pemeriksaan pada distributor. Ya. Pemeriksaan pada distributor, pastikan yang pertama di cap distributor ini, ya, untuk pegasnya bisa kembali, ya, ya seperti ini. Satu, yang kedua, rotor dengan kondisinya masih utuh, tidak aus. Ya. Setelah itu kondisi platina harus sejajar. Ya. Seperti ini. Dan dipastikan tidak ada kotoran atau minyak, ya, yang ada di dalam distributor ini. Terus lanjut pemeriksaan distributor. Selanjutnya adalah memeriksa vacuum adventure apakah bisa bergerak atau tidak menggunakan alat vacuum bladder. Kalau tidak ada alat ini biasanya ditiup atau disedot, ya, seperti itu. Itu caranya seperti ini. Dan selang vakumnya kita pompa. Apakah vacuum adventure ini bisa menarik dari breaker plate platinanya? Bergerak, ya. Oke, saya ulangi lagi.
Ya, penyedotan platina kita putar poros sengkol sampai rubbing blocknya naik di nok tertinggi. Rubbing block sampai naik tertinggi. Dengan filler ukuran 0,4 atau di alatnya namanya 0,40 ya milimeter. Oke, kendorkan baut pengikatnya. Setelah itu masukkan alat filler gig yang kita setel di 0,40 tadi. Nah, jika sudah ikat kembali baut pengikatnya. Oke. Oke, jika sudah semuanya kita rakit kembali. Kita pasang kap distributornya. Jangan sampai terbalik untuk pemasangan kabel tegangan tinggi. Urutannya adalah 1, 3, silinder 3, 4, silinder 4, setelah itu silinder 2. Coba kita nyalakan. Setelah platina tersebut menggunakan alat dual tester ini. Pastikan selektornya sudah di bagian dual dan 4 silinder karena mesin ini 4 silinder. Terus yang pertama-tama untuk kabel dual testernya, untuk yang merah menuju ke minus coil, untuk yang kabel hitamnya menuju ke masa atau ground. Oke, nah alatnya sudah menunjukkan angka 40 derajat ya. Untuk sudut dual yang bagus itu di antara 50 sampai 54 kurang lebih derajat. Seperti itu. Kalau hasilnya seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah mempersempit celah breaker point-nya. Kesimpulan dari video ini adalah siswa mampu melakukan mengidentifikasi dari sistem pengabdian konvensional tersebut sesuai dengan standar operasional tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.